Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Ini ada yang komentar nih di video soal Wafi itu loh, dari Rudiarvin 88. Wafi itu cocok debatnya sama kambing. Gini loh, logikanya begini. Logikanya kenapa Wafi itu nggak layak debat? Itu satu, Wafi itu siapa? Wafi siapanya Mbak Alwi. Wafi siapanya keluarga Mbak Alwi? Siapanya? Kan aneh. Misalkan RT RW dapat laporan bahwa di kos-kosan sana itu ada pasangan yang diduga itu kumpul kebo misalkan. Setelah itu RT RW itu ngecek apakah benar itu pasangan yang sah, apakah benar itu kumpul kebo, kan begitu. Nah yang aneh, pasangan ini tuh sembunyi. Malah yang datang ngurusin tuh orang dari Solo misalkan, padahal kejadiannya misalkan di Jakarta. Nyambung nggak? Harusnya yang layak ngurus itu satu, keluarga besarnya, ya kan? Yang paling layak itu ya kedua orang itu, orang yang disangsikan soal keabsahan mereka, karena laporannya kan jelas mereka dianggap kumpul kebo. Sedangkan orang yang di Solo itu nggak tahu apa-apa, tapi ngurusi, kerabat juga bukan, dipasrahin atas nama kedua orang ini juga bukan. Lalu dia siapa? Layak nggak? Nggak layak. Makanya Wafi itu nggak layak. Dua, Wafi itu etika debatnya itu nggak bagus, jelek, sangat jelek. Saya pernah nonton dia di TikTok, dia debat dengan orang Nasrani. Ya debatnya seperti itulah. Dari cara bicaranya dia kan jumawa orangnya, gayanya itu loh. Saat itu membahas soal apa ya, Bunda Maria kalau nggak salah. Saya kan nonton saat itu. Salah nih orang ini, salah gitu. Nah, lawan debatnya ini di atas angin. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba live-nya tuh putus. Lah, gimana pikirku gitu? Jelas dia tuh tadi salah mengucap. Akhirnya setelah itu dia on lagi, live lagi. Tapi orang itu tidak diundang lagi. Ya selesai itu aja. Padahal saat itu jelas loh, dia debat karena mungkin dia saat mengucap itu ada kesalahan. Wafi ini kalah gitu loh. Lalu cara kaburnya dengan cara seperti itu. Dari situ saya tahu nih anak ini. Ketiga, dia ini hanya seorang TikToker. Dia ini lebih layak debat itu dengan orang-orang Nasrani. Kan dia kebiasaannya seperti itu di TikTok. Debatnya itu kan saling menjatuhkan. Kalau saya lihat debat kemarin itu seperti Rumail Abbas dengan Yai Imad itu di channel sebelah itu bagus itu. Itu debat akademik, debat yang pakai sisi saling menghormati. Rumail Abbas itu yang jagoannya di sana itu KO. Zaini pun KO. Menyusul siapa lagi? Sesungguhnya debat-debat itu tidak ada keuntungan. Untuk Kiai Imad itu tidak ada. Ya karena itu tadi yang dianggap nasabnya ini terputus itu siapa? Pak Alwi toh. Harusnya yang maju ya Robitoh Alawiyah, yang paling pas. Kalau hanya seperti Rumail Abbas, apalagi Zaini itu simpatisan FPI, Wafi juga sama itu tidak berpengaruh apa-apa, tidak menguntungkan Kiai Imad apa-apa juga tidak. Ibaratnya ngurus sesuatu hal dengan orang yang tidak ada hubungannya. Ngobrol apa itu namanya? Harus dikembalikan ke awalnya. Yang dipermasalahkan siapa? Ya kan? Jelas yang dipermasalahkan itu kan nasabnya para Habib Pak Alwi kan. Harusnya ya mereka yang maju. Harusnya yang paling layak ya mereka. Karena apa? Jika misalkan itu debat, ada konsekuensi hukumnya juga ada. Konsekuensi sosialnya juga ada. Jadi tercapai. Debat model seperti Wafi itu ya nggak akan pernah habis dengan orang begitu. Posisinya saja sudah jelas kok. Dia tidak punya hubungan apa-apa. Apa karena dapat hadiah atau apa? Karena kadang orang itu kan ada yang suka ngasih hadiah.
Ada TikTok tuh ada apa? Ya seperti kemarin itu, kalau dia punya bukti itu kan simple. Seperti logika tadi itu loh. Ada orang dapat laporan, ada sepasang kekasih yang diduga itu kumpul kebo. Kalau mereka tuh bener-bener sah hubungannya suami istri, harusnya kan tinggal nunjukin ini akta nikah. Kan begitu harusnya. Beres urusan. Simple kok. Lah kalau soal Pak Alwi itu, tunjukkan bukti ketersambungan yang jelas. 2, tes DNA. Secara biologis itu jelas atau tidak. Tes DNA itu ya, kevalitannya itu nggak perlu diragukan lagi. Apalagi katanya di mereka itu kan dari jalur lelaki. Harusnya berani, harusnya. Jadi itu tadi, Wafi itu nggak layak. Dia bukan pada tempatnya. Jadi debat dengan dia itu nggak ada keuntungan apapun. Bukannya menunjukkan bukti, dia pasti akan meributkan apa. Kertasnya ini usianya berapa? Kertas ini beli di mana, di toko mana? Seperti itu. Bahkan juga dia bisa ngurusin. Kamu kesini pakai sandal apa? Bisa seperti itu ibaratnya. Itu kan simple. Kasih buktinya. Selesai. Ya kan?